206 juta rupiah minta ganti rugi ke Pak Jokowi. Gimana hitungannya tuh? Bukan Pak Jokowi, sudah koreksi. Oke, kemana? Oh, ke Polda? Bukan, ke Polda Metro Jaya. Jadi saya bisa tampilkan, tadi sudah saya kirim. Boleh. Jadi 206 juta rupiah ke Polda Metro Jaya. Sistem informasi pokok perkara yang hari ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, jadi itu hitungannya adalah memang sudah diatur dalam aturan kenegaraan, dalam aturan hukum Indonesia, bahwa ada minimalnya 500.000, ada juga maksimalnya adalah 100 juta. Nah, jadi ada dua, satunya lagi. Ya, oh iya ini. Ini oke ya. Ya ini. Coba bisa dijelaskan. Ya. Jadi saya hari ini Mas Roy mendaftarkan gugatan pra peradilan ketiga. Ya, dan alhamdulillah saya harus apresiasi kejaksaan akhirnya hadir dalam bentuk surat. Jadi minggu yang lalu mereka nggak hadir. Terus kemudian membuat diundurnya persidangan. Jadi yang bikin undur-undur siapa? Bukan kami. Ya, yang bikin mundur itu adalah pihak turut termohon atau kejaksaan. Tapi tadi mereka hadir, suratnya hadir. Mereka bilang mereka akan ikut semua putusan, meskipun mereka nggak hadir lagi. Nah, jadi tadi ini waktu itu kita saya jelaskan dulu ke pemirsa, belum banyak yang belum terupdate. Jadi hari ini Mas Roy mendaftarkan pra peradilan ketiga yang isinya adalah ganti rugi sebesar 206 juta rupiah ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Hitungannya dari mana dan kenapa bukan kemudian Jokowi ada? Ya. Bukan, Polda Metro Jaya. Karena pada saat pra peradilan pertama, alhamdulillahnya kami, ya saya dengan para tim kuasa hukum termasuk Mas Gafur Sangaji di sini, ya itu dimenangkan tadi dikabulkan. Waktu itu ada penangkapan, kemudian penggeledahan dan juga penahanan yang tidak sah. Nah, dalam aturannya yang tidak sah itu bisa dimintakan kerugian. Itu justru adalah ide itu justru muncul dari hakim tunggal peradilan, yaitu dari Pak I Ketut Darmawan. Jadi boleh diajukan tapi harus terpisah. Makanya minggu yang lalu, ini tanggalnya minggu yang lalu waktu itu ada di ketika register, kemudian disidangkan minggu yang lalu, kemudian hari ini sudah mulai karena para pihak semuanya sudah hadir, termasuk termohonnya adalah Polda Metro Jaya, turut termohonnya adalah pihak kejaksaan. Nah, 206 juta, saya sebenarnya ada tampilan satu lagi, tapi tadi katanya gambarnya kurang jelas, tapi saya sudah kirimkan yang jelas. Intinya 206 juta itu dari, nah ini, moga-moga bisa kelihatan ya. Ada 106 juta itu kerugian material, ya. Jadi kerugian material itu bisa dihitung, Mas. Jadi misalnya saya dalam 4 hari waktu itu diamankan ya, di rumah sakit kan waktu itu adalah saya tidak bisa hadir di dalam satu acara undangan. Kemudian saya tidak bisa hadir juga di dalam sebuah hal lain. Demikian juga para kuasa hukum kan ada hitungannya, per harinya itu ada argonya. Ya, meskipun katakanlah itu pro bono, tetapi kalau itu dirupiahkan itu bisa. Hitungannya sudah ada. Tadi disampaikan detail. Ya, ada itu kerugian material ya. Kerugian materialnya adalah 106 juta. Kemudian ada imaterial. Nah, ini sesuai dengan aturan undang-undang. Imaterialnya adalah 100 juta rupiah. Apa itu misalnya? Itu imaterial. Jadi misalnya adalah shock yang kemudian dialami. Ya, kemudian kemudian di mana-mana ditangkap, Roy ditangkap kemudian di jalan. Ini kemarin ya ditangkap ya. Kok kayak kucing ya? Loh, gimana kok kayak kucing? Ya ditangkap kemudian lepas lagi. Nah, siapa yang bilang kayak kucing? Ya kan kayak orang kan bilang, kok kayak kucing tuh Mas gitu. Kenapa kayak kucing? Ya karena kalau kucing itu ditangkap bisa lepas lagi gitu. Nah, itu kan jadi Mas Roy diibaratkan seperti kucing. Untung kucing, bukan satunya ya gitu. Kalau satunya kan parah lagi. Untung. Nah, itu kemudian kita hitung. Nah, hitung 200. Tapi yang paling penting Mas Aiman, ini yang paling penting. Dan ini saya tegaskan sekali lagi di Rakyat Bersuara. Kalaupun ya dikabulkan 206 juta, kalaupun tidak ada 1 rupiah pun yang masuk kantong saya atau masuk kantong para lawyer, karena ini sudah kita ikrarkan, kita akan berikan untuk yayasan sosial yang nanti akan kita data. Jadi tidak ada yang kami terima pribadi. Yayasan sosial apa? Ya, yayasan sosial yang mungkin dari yayasan teman-teman yang mungkin keagamaan. Itu ada. Itu. Karena apa Mas Aiman? Kami nggak perlu lagi terima itu. Karena cukup uang itu saya pakai saja.
Nah, ini bukanya di muka. Uangnya itu saya pakai saja, ya, nggak usah kemudian diterimakan kepada saya, ya. Jadi biarkan teman-teman yang lebih berhak, yang lebih memerlukan. Jadi kalau nanti misalnya dikabulkan oleh hakim, uangnya seluruhnya akan diserahkan ke yayasan sosial. Tidak ada yang saya terima maupun kuasa hukum yang terima. Kalau nanti mungkin butuh penjelasan, nanti mungkin Mas Gafur bisa nambahkan. Gitu, Mas. Itu intinya. Jadi ini baru sidang pertama, nanti kita akan simak mungkin Jumat pekan depan kalau hitungannya Kamis, putusannya Kamis. Ya, karena besok pekan depan ya. Pekan depan. Besok itu adalah jadwalnya adalah untuk jawaban dari pihak termohon. Kemudian ada replik sudah kita masukkan. Repliknya penting soalnya yang akan menyampaikan namanya replik Harun. Itu replik. Kemudian ada duplik dari sana. Ya. Kemudian duplik nanti siapa? Duplik dari pihak termohon. Ya, kemudian setelah itu hari Jumatnya itu ada pembuktian dari pihak kami. Hitungannya itu real. Jadi nanti ada nota-notanya semua, bukan fiktif itu. Ada nota-notanya. Misalnya kami harus membayar apa itu ada. Nah, itu Jumat. Kemudian nanti Senin pembuktian dari pihak termohon, ya. Kemudian Selasa itu kesimpulan. Rabu istirahat. Kamis kesimpulan. Itu putusannya. Nanti kita simak sama-sama dan terima kasih. Saya tutup lagi kaosnya karena biasanya buka kaos itu terakhir, ini saya tutup dulu lagi. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Roy Suryo. Saya ingin ke Bung Ferdinand dulu. Bung Ferdinand, apa yang membuat Anda begitu yakin? Dan ini tampilan Anda pertama loh nih di Rakyat Bersuara terkait dengan kasus ijazah, kalau yang lain bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa itu layak disidangkan dan punya dugaan bersalah. Ya, terima kasih Mas Saiman. Sebelum saya bicara, saya menyampaikan saya di sini di deretan ini bukan sebagai pendukung Jokowi. Dan kalau ditanya saya di kelompok mana? Kelompok yang percaya ijazah Jokowi ada atau di kelompok yang tidak percaya ijazah Jokowi ada? Saya berada di kelompok yang meragukan adanya ijazah itu. Terima kasih Mas Saiman. Jadi saya mau bicara begini. Sejak awal saya mengikuti terus perkembangan termasuk eksepsi yang dimasukkan oleh rekan-rekan advokat Dr. Tifa bahwa ada beberapa yang saya cermati soal eksepsi terutama di poin error in persona dan error in objecto. Saya melihat bahwa eksepsi itu adalah poin yang terlambat. Kalau memang itu poinnya, semestinya dulu mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. November 2025 berarti. Bukan di saat mengajukan perlawanan terhadap dakwaan. Karena dengan memasukkan itu dalam eksepsi, saya melihat justru teman-teman ini kok ragu dengan keyakinannya. Karena saya perhatikan selama ini teman-teman ini kan sangat yakin dengan penelitiannya bahwa ijazah itu kalau Mas Roy bilang kan selalu 99% palsu. Ya kan? Nah, artinya mereka sangat yakin, tapi kenapa kemudian mencari celah keluar dari pembuktian keyakinan mereka dengan mencari exit window dari dakwaan dengan menyatakan error dalam objek dan error dalam orangnya. Kalau bicara error in objecto dan error in persona, pertanyaan saya, kalau memang objek dan person yang mereka teliti adalah dalam tampilan berbentuk ijazah yang diposting oleh Dian Sandi, harusnya mereka mencari konfirmasi kebenaran terhadap Dian Sandi, tetapi tidak mendatangi UGM. Kalau mendatangi UGM artinya yang dikejar itu adalah Jokowi yang mantan presiden, bukan Jokowi yang personnya entah siapalah yang diposting oleh Dian Sandi itu. Jadi saya melihat bahwa pembelaan terkait dengan error in persona itu sudah terlambat dan tidak masuk. Nah, itu kemudian putusan eksepsi kemarin itu kan hanya berbicara tentang bahwa rejim hukum yang dilakukan disampaikan oleh jaksa itu kan tidak jelas. Jaksa terlihat ragu menggunakan rejim hukum apakah KUHP lama ataukah KUHP baru. Mereka memasukkan pasal yang konstruksi hukumnya sama, pembuktiannya dalam dakwaan primer maupun dakwaan alternatif. Di sini pun saya bertanya-tanya Mas Iman, ini jaksa benar-benar ceroboh ataukah ini sebuah langkah strategis rekayasa untuk tidak menghadirkan Jokowi dalam persidangan? Maksudnya gimana? Karena kalau jaksa, ini kan sebetulnya kasus ini sudah disupervisi juga oleh Kajati, Kejaksaan Tinggi. Kenapa jaksa bisa seceroboh itu menggabungkan rejim KUHP baru dan KUHP lama dengan pasal yang konstruksi hukumnya sama? Jadi terlihat bahwa jaksa ini pun ragu mau mendakwa Dr. Tifa ini. Yang akhirnya kemudian diputus diterima eksepsinya oleh hakim. Diterima karena jadi maksudnya gini, ini hipotesis ya. Maksud Anda, ini sengaja dibuat kabur supaya putusan selanya mengabulkan atau
Malah itulah pertanyaan saya. Memberhentikan sidang gitu. Itulah pertanyaan saya, benarkah jaksa seceroboh itu menyusun dakwaan? Karena menurut saya jaksa tidak seharusnya seceroboh itu. Tapi kan akhirnya bikin dakwaan baru. Ya, 6 Agustus sidang lagi. Ya, ini kan sesuai dengan aturan yang ada, jaksa kan punya 2 hak. Dan apakah melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi atau dan itu tidak menjamin akan ada putusan selah kedua yang hasilnya sama dengan putusan selah pertama. Kalau perkara sudah begini, tidak ada lagi putusan selah. Nanti masuk ke dalam pemeriksaan perkara, tetapi putusannya di akhir. Apakah nanti eksepsi itu kemudian atau dakwaan itu kemudian juga dieksepsi dan diterima lagi, putusannya di akhir nanti, tidak lagi nanti di tengah. Tapi kalau seandainya begini, ini menjadi penting. Kalau seandainya dakwaan itu tidak jauh berbeda dengan hasil putusan selah yang pertama, prediksi Anda adalah? Kalau dakwaan ternyata setelah diperbaiki dan ternyata masih kabur, saya mau menyatakan jaksa merekayasa supaya Jokowi tidak hadir di persidangan. Dan sidang ini selesai, nggak akan bisa lanjut. Ya nggak jelas lagi nasibnya, nggak jelas lagi. Makanya di situ juga meskipun konsekuensinya Dr. Tifa dan Mas Roy ya bebas. Ya akhirnya perkara ini ya harus berakhir. Harus 0-0, 0-0. 0-0. Dan apa yang ditunggu-tunggu oleh publik tentang kebenaran fakta ijazah Jokowi apakah tidak akan pernah terbukti tidak akan pernah terbukti. Oke, saya sedikit berhipotesis, nanti saya akan ke Prof Gayus ya. Jadi misalnya dakwaan. Dakwaannya tidak jauh berbeda, diubah pasti. Tidak jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Maka sidang akan terus nanti. Jalan terus. Ada saksi-saksi yang dipanggil termasuk Pak Jokowi dong. Terus semuanya. Termasuk Pak Jokowi kan? Betul. Lah, Pak Jokowi bisa datang. Nanti kemudian dari pihak Mas Roy, Dr. Tifa dan seterusnya pasti akan mencecar Pak Jokowi terkait dengan ijazah tersebut. Kan terbuka. Gimana kekhawatirannya? Contoh begini, nanti dakwaan masuk nih, sudah di informasi yang kita dapat bahwa jaksa telah mendaftarkan perkara baru, dalam hal ini dakwaan baru. Teman-teman kan tentu nanti akan melakukan perlawanan lagi. Tetapi tidak ada lagi putusan selah. Ini akan masuk ke dalam pokok pemeriksaan. Tetapi kalau ternyata perlawanan teman-teman nanti diterima, itu putusannya di belakang. Jadi di belakang nanti kalaupun ada pemeriksaan, ya akhirnya kalau eksepsi diterima, maka semua dakwaan dinyatakan ya gugur demi hukum, maka para terdakwa ya bebas demi hukum. Ya, resikonya itu ujungnya. Tapi bahwa prosesnya pemeriksaan saksi termasuk Pak Jokowi itu kan pasti akan dicecar nanti. Ya, akan dicecar. Ijazahnya seperti apa, tetapi bagaimana dan tentang seterusnya. Kebenaran ijazah kita tidak akan benar-benar kalau eksepsinya mereka nanti nggak akan pernah terbuka. Nggak akan pernah lagi terbuka. Ini akan menjadi barang yang gelap. Dan kalau statement teman-teman selama ini mengatakan Jokowi akan hadir, ya itu semua tidak akan berguna. Nggak akan berguna. Nggak akan berguna. Maka itu yang saya katakan, ini jaksa sebetulnya kenapa? Apakah sengaja atau tidak? Karena bagi saya janggal. Jaksa menyusun dakwaan seperti itu menggunakan pasal yang konstruksi hukumnya sama di dalam dakwaan primer dan dakwaan alternatif. Ini kan pasalnya sama, kecuali di dakwaan alternatifnya pasalnya berbeda, ya pasti jalan. Anda punya hipotesis dugaan jaksa nggak akan mungkin sepolos itu? Menurut saya tidak mungkin, karena ini kan disupervisi juga oleh Kejati. Kenapa seperti itu? Dan mereka pasti paham tentang surat edaran Jampidum. SE Jampidum itu kan ada tentang penyusunan dakwaan pada masa transisi peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru. Kalau mereka mengacu ke situ, tentu tidak akan keliru membuat dakwaan yang kabur seperti itu, menggunakan 2 rejim hukum dengan pasal yang sama konstruksi hukumnya. Pasal 433 dengan pasal 310 itu kan konstruksi hukum pembuktiannya sama, identik 100%. Pasal 310 di KUHP lama kan menjadi pasal 433 di KUHP baru. Jadi ini kan dibuat dakwaan utama 433, alternatifnya 310. Nah ini hakim mau melihat yang mana? Kalau 433-nya tidak terbukti, otomatis 310 nggak terbukti. Jadi apa gunanya dakwaan alternatif? Alternatif itu dibuatkan karena kalau dakwaan primernya tidak terbukti, maka alternatifnya bisa terbukti. Nah dalam hal ini kalau 433 tidak terbukti, otomatis 310-nya juga tidak terbukti. Jadi apa gunanya dimasukkan dalam dakwaan alternatif? Kan seperti itu. Ijazah tidak terbukti, Dr. Tifa dan Mas Roy dinyatakan bebas. Ya nanti. Bebas merdeka, tetapi kebenaran tentang ijazah kita tidak akan tahu. Dan akhirnya sampai selamanya kita akan mendengar cerita ini menjadi hiburan rakyat. Dan rakyat bersuara akan tetap menjadi hiburan bagi masyarakat. Oke. Ini menarik, nanti saya akan ke Prof Gayus. Sesaat lagi kita akan dalami nanti. Kami akan segera kembali.